persyaratan dari beasiswa prestasi ini sendiri, kalian nggak harus berasal dari keluarga yang kurang mampu begitu. Hai semuanya, balik lagi sama aku Riani. Jadi kali ini aku bakal bahas tentang beasiswa lagi, tapi beda dari yang sebelumnya. Karena kemarin aku udah bahas bidik misi ya. Nah sekarang aku bakal bahas beasiswa penunjang prestasi akademik atau PPA, yang menurut aku tuh juga penting banget informasinya buat aku sebarin ke teman-teman semua, dimana teman-teman di sini mungkin ada yang pengen ngedapetin beasiswa ini. Jadi dari pengalaman aku pribadi dan juga informasi yang aku beri untuk saat ini mungkin bisa bermanfaat. Oke, buat teman-teman semua yang pengen tahu kelanjutannya, stay tune terus ya. So, jadi yang pertama adalah perbedaan antara kedua beasiswa sebelumnya, dari yang bidik misi dan yang sekarang beasiswa prestasi. Menurut aku dua-duanya ini ya pasti jelas meringankan banget ya, tapi lebih ke kalau untuk yang penunjang prestasi akademik menurut aku lebih sedikit nominalnya, karena dia kan cuman basicnya kayak untuk menunjang biaya biaya uang saku kita sebagai seorang mahasiswa gitu. Dan dalam persyaratan dari beasiswa prestasi ini sendiri, kalian nggak harus berasal dari keluarga yang kurang mampu begitu. Karena sepengetahuan aku yang paling ditekankan dari beasiswa penunjang prestasi akademik ini, kalian harus punya nilai IPK atau nilai IP yang konstan gitu, naik atau enggak stabil lah ya. Tapi menurut aku kayaknya kalau memang dipilih dari beberapa orang, ya pasti yang dipilih yang nilainya yang paling baik begitu kan. Jadi persyaratan utamanya itu dari situ. Habis itu persyaratan dari keaktifan mahasiswa, kayak organisasi kayak gitu-gitu tuh kalian harus aktif juga gitu. Paling enggak kalau kalian nggak bisa ngajar di situ, kalian nilainya harus bagus gitu. Seenggaknya kan nanti kalau dijaring kayak disaring semuanya, itu kalian bisa ke up gitu kan dari teman-teman yang lain gitu. Nah yang berikutnya adalah semacam pendapatan orang tua gitu. Itu sebenarnya nggak begitu penting mungkin ya, tapi aku nggak tahu juga sih, karena waktu itu di berkas-berkas yang harus dikumpulin, kalau nggak salah pendapatan dan strip gaji orang tuh harus diselipin di persyaratan itu. Dan menurut aku mungkin ini sebagai penunjang aja sih ya, soalnya yang paling utama sih dari beasiswa ini tetap di nilainya itu tadi. Dan aku nggak tahu sih ya kayak gimana lengkapnya, cuman sepengetahuan aku seperti itu gitu. Mungkin ada di sini teman-teman yang tahu secara lengkap dan juga detail, bisa langsung komen di kolom komentar di bawah ya. Nah yang berikutnya adalah salah satu hal yang penting juga untuk kalian mendaftar beasiswa prestasi ini adalah adanya piagam atau sertifikat kalian pernah menang lomba apapun itu, dan dalam jangka waktu yang nggak jauh-jauh banget gitu. Misalnya kalian kuliah tahun 2022 gitu ya, terus piagam atau sertifikatnya udah 2011, 12 gitu, udah kan jauh banget ya. Kayak nggak mungkin sih tahun segitu. Pokoknya intinya tuh kalau emang jauh banget itu tuh gak bisa gitu. Kayak ada range waktunya deh berapa gitu kan ya. Dan yang paling yang paling masuk sih piagam atau sertifikat kalian yang baru-baru ini gitu, prestasinya kalian masukin di situ gitu. Kalau aku sih waktu itu aku masukin sertifikat atau piagam gitu, lupa. Intinya yang nggak jauh-jauh banget gitu. Aku masukin yang sekiranya masih SMA semester awal atau enggak SMA kelas 3 gitu lah ya, aku masukin di persyaratan itu. Nah setelah semua berkas kalian kumpulin jadi satu gitu, kalian harus menunggu setidaknya berapa lama, 1, 2, sampai 3 bulan gitu untuk diseleksi data-data kalian. Habis itu nanti hasilnya bakal keluar gitu. Dan waktu itu aku juga sempat tunggu antara 2 sampai 3 bulanan gitu ya. Aku lupa sih soalnya udah lama ya. Dan akhirnya
pas keluar nama aku muncul gitu. Dan untuk kuota dari penerima beasiswa prestasi ini sendiri tuh jauh lebih dikit ya teman-teman, jauh lebih dikit daripada beasiswa daripada beasiswa bidik misi gitu, karena kan jangkauannya juga terbatas gitu, terus juga kuotanya juga yang ditentukan memang segitu gitu. Kalau misal untuk bidik misi, kalau di kampus aku dulu bidik misi itu kira-kira berapa ya, 500 sampai 600 mahasiswa. Dan untuk beasiswa PPA ini sendiri mungkin sekitar 300 mungkin ya, aku kurang paham sih teman-teman. Nah, jadi itu tadi penjelasan aku tentang PPA. Nah, pengalaman aku sendiri itu waktu itu kalau nggak salah ya aku nyerahin berkas-berkas yang udah aku jelasin tadi teman-teman, semuanya aku serahin, dan beberapa lama kemudian hasilnya keluar, aku akhirnya keterima, alhamdulillah ya aku terima. Dan waktu itu kalau nggak salah uang tunjangannya sekitar 2.400.000-an gitu, itu tiap semester, dan aku tuh dapat 2 kali dalam 1 tahun. Jadi 1 semester dapat 24, 1 semester lagi dapat 24. Cuman kalau untuk beasiswa prestasi ini teman-teman, UKT-nya itu tetap, jadi nggak kayak beasiswa bidik misi ya. Kalau bidik misi kan UKT kita udah dibayar semuanya, dan biaya-biaya lainnya kayak transportasi dan lain sebagainya itu kan masuk di biaya hidup kita gitu ya. Kalau untuk di beasiswa prestasi itu lebih ke uang jajan sih menurut aku, karena kalau untuk bidik misi kan biaya hidup ya nominalnya lebih tinggi daripada yang di beasiswa penunjang prestasi akademik itu. Kalau di bidik misi kan sekitar 4.200.000, sedangkan di PPA ini sendiri 2.400.000. Itu menurut aku tuh angka yang membantu banget sih buat kita sebagai seorang mahasiswa gitu, karena kan bisa untuk nambah-nambah uang buat beli kebutuhan kuliah gitu, atau tugas-tugas lainnya, atau misal kalian nanti nggak perlu minta banyak uang saku gitu ke orang tua, karena ada backupan uang dari beasiswa prestasi ini sendiri. Jadi itu tadi yang bisa aku jelasin ke teman-teman dari persyaratan dan juga pengalaman aku pribadi. Aku di sini ngomongnya agak gimana ya, karena aku lupa inget, dan aku tuh public speaking-nya kayak nol banget gitu, nggak bisa ngejelasin secara detail dan gimana, karena ini juga udah lama aku cerita sekarang gitu. Aku baru kepikiran mau cerita sekarang, jadi maaf banget ya kalau misal ada beberapa hal yang salah atau mungkin kok beda ya gini itu, karena itu berdasar pengalaman aku pribadi gitu. Jadi itu tadi, sekian dari aku. Kalau emang ada kesalahan aku maaf banget, karena ya kayak gini lah keadaannya ya. Dan aku minta teman-teman semua di sini buat nge-support channel aku, tolong like, comment, share, dan subscribe biar nanti kedepannya aku bisa share beberapa informasi yang bermanfaat buat kalian semua. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.